Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 27 Agustus 2024. Kita hari ini bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Monica. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tahun 331. Ketika ia berusia 20 tahunan, ia dinikahkan dengan seorang pemuda kafir bernama Patricius. Patricius ini adalah seorang perwira Romawi yang kelakuannya sangat gak bagus. Dia adalah pribadi yang temperamen, suka mabuk-mabukan. Monica tetap sabar, berumah tangga dengan orang ini, dan ia terus-menerus berdoa demi pertobatan suaminya. Kesalehan, kesabaran, dan keuletan Ibu Monica membuahkan hasil. Patricius bertobat dan menerima baptisan di akhir hidupnya. Namun, Mama Monica ini masih punya PR lagi, yakni untuk mendoakan anaknya, yakni bernama Agustinus. Agustinus itu sebelum ia menjadi seorang kudus, di masa mudanya hidupnya enggak karu-karuan. Agustinus meninggalkan iman Kristianinya. Ia menganut ajaran sesat Manikeisme. Ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah, punya anak di luar nikah bernama Deodatus. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa, dan mencucurkan air matanya. Allah mendengarkan doa sang ibu Monica yang setia ini. Akhirnya Agustinus meninggalkan gaya hidupnya yang penuh dengan dosa itu. Ia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan seorang uskup bernama Ambrosius dari Milan. Tak lama setelah pertobatan anaknya, Ibu Monica wafat pada usia 53 tahun. Ia meninggal dengan keyakinan bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doanya dan bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Santa Monica adalah pelindung bagi orang tua yang dalam kesulitan, pelindung para wanita yang telah berkeluarga, dan pelindung para janda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Mata saya nyureng-nyureng karena silau ya. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, saya kira berbeda.
antara seorang anak yang mengalami pengalaman kedukaan karena orang tuanya meninggal dengan pengalaman kedukaan yang dialami orang tua ketika anaknya meninggal. Yang membedakan apa ya? Mungkin seperti ini. Seorang anak pasti juga sedih ketika orang tuanya meninggal. Namun ini kan udah menjadi siklus kehidupan, saya kira ya. Orang yang lebih tua akhirnya meninggal dunia. Tetapi berbeda sekali kesedihan orang tua yang mengalami kedukaan karena anaknya yang meninggal. Ini pasti rasanya sungguh pahit, sungguh menyedihkan, dan sungguh meninggalkan pengalaman kehilangan tersendiri bagi orang tua. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, belum lama ya, ada umat Tuhan yang kehilangan anaknya. Anaknya itu meninggal di dalam kandungan. Tiap bulan ibu ini memberi intensi dan selalu setiap bulan memperingati anaknya yang telah meninggal. Dari bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Ia terus-menerus menangis. Inilah kepedihan hati seorang ibu ketika mengalami duka cita anaknya meninggal. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain. Yang menarik untuk kita renungkan adalah tidak ada orang yang datang bersujud, tersungkur, dan memohon, meminta kepada Yesus untuk membangkitkan pemuda itu. Namun melihat iring-iringan para pengusung jenazah bersama dengan seorang ibu yang sudah janda menangisi anak tunggalnya yang meninggal, hati Yesus tergerak oleh belas kasih dan ia mengatakan kepada ibu itu, "Jangan menangis." Dan segera Yesus menuju ke usungan jenazah pemuda yang telah mati itu disentuhnya. Dan Yesus bersabda, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan pemuda itu segera bangun, lalu duduk dan mulai bicara. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bermenung. Kalau momen-momen hari kita, hari-hari ini kita sedang berbeban berat, kita sedang dirundung duka dan sedang menangis, datanglah kepada Yesus. Ia yang akan mengusap setiap tetes air mata kita. Dan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, jangan menangis. Dan ia juga pasti yang akan berkata kepada kita yang hari ini mungkin lagi berbeban berat, lagi dirundung kesedihan dan kepedihan, bangkitlah. Ayo bangkit bersama dengan Dia. Mari pengalaman kesedihan kita semoga dihibur oleh sabda Tuhan. Dan pengalaman kesedihan, pengalaman beban hidup kita, kedukaan kita, semoga menjadi pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang selalu berbelas kasih dan mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Mukjizat Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Dan mukjizat Tuhan nyata bagi kita yang mau datang kepadanya. Sudahkah kita mau datang kepada Tuhan? Apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami dan jalani, mau yang paling pahit, mau yang paling berat, mau pengalaman duka cita sekalipun, janganlah kita menjadi pribadi yang frustasi, stres, dan depresi. Tetapi datang kepada Tuhan, maka kita akan dilegakan. Datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan yang nyata. Jangan lagi menangis, karena Tuhan mengajak kita bangkit. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.